ya ini udah direkam nih pakai apa namanya recorder yang lain ya. Jadi nanti teman-teman tetap bisa akses. Ini belum present ya ternyata saya. Ya, ini ya isu. Jadi ini semua ini sudah terlihat kan ya PPT ya? Sudah, Bu. Oke, jadi ini semua bisa di eh, selesaikan atau bisa dimodelkan dengan pemodelan sistem dinamis ya. Jadi kalau ngomong pemodelan sistem dinamis ini sebenarnya kita sedang memodelkan sistem. Memodelkan itu artinya sistemnya kita gambar, kita cari variabel-variabelnya yang berpengaruh. Terus nanti kita hitung. Terus setelah cari variabel-variabelnya sebelum dihitung tuh kita tentukan hubungan sebab akibatnya dulu. Hubungan sebab akibat, jadi adanya variabel ini tuh menyebabkan apa sih? Menyebabkan apa sih ya, kayak tadi ya, harga kedelai mahal itu misalnya menyebabkan apa customer atau minyak goreng ya, minyak goreng mahal menyebabkan orang gimana sekarang susah ya nyari minyak, apalagi itu salah satu apa trade off maksudnya akhirnya jadi rebutan gitu ya, apakah pangan atau energi itu jadi rebutan gitu. Terus nanti akhirnya gimana efeknya kayak gitu itu bisa dimodelkan dengan simulasi sistem dinamis, karena ketika dimodelkan kita itu sudah tahu kan, udah menggambarkan hubungan antar variabel. Jadi satu variabel itu menyebabkan misalnya harga kedelai mahal, misalkan semakin banyak berkurang berkurang yang mengkonsumsi kedelai misalnya. Ketika berkurang itu akhirnya orang cari sumber makanan lain misalnya. Terus sumber makanan lain itu apa contohnya? Ayam gitu. Padahal ayam itu misalnya ayam yang banyak itu adalah ayam yang GFO ya, maksudnya bukan yang ayam kampung kan yang beredar di pasar tuh sedikit ya. Maksudnya yang mungkin yang kalian suka pesen geprek kayak gitu nggak mungkin pakai ayam kampung, pasti pakai ayam yang 2 bulan udah jadi itu. Kalau nunggu ayam kampung kan 2 tahun baru bisa dikonsumsi ayamnya. Nah nanti bisa jadi akhirnya mempengaruhi ke kesehatan. Nah kayak gitu-gitulah nanti akhirnya misalnya ini kita naik turunkan harganya, ini nanti berpengaruh ke apa ujung-ujungnya. Nanti kita bisa modelkan melalui pemodelan sistem dinamis seperti itu. Terus yang mengenai PCR ini ya, yang mengenai PCR itu juga sudah banyak yang melakukan pemodelan sistem ya, pemodelan sistem ini nanti memforecasting ya. Jadi pemodelan ini tujuannya adalah forecasting. Jadi kita bisa kalau memodelkan itu biasanya 10 sampai 20 tahun ke depan. Ya, jadi saya dulu juga energi. Jadi saya dulu tuh judulnya adalah pemodelan yang untuk skripsi ya. Skripsinya dulu saya adalah pemodelan sistem dinamis pengaruh harga BBM terhadap apa kira-kira? Kemiskinan. Saya dulu ini skripsi saya. Pengaruh harga BBM terhadap kemiskinan di Indonesia. Karena ini dulu zaman-zaman di kelas ini ada yang aktivis nggak? Ini dulu zaman-zaman pas di BEM ya. Terus di BEM itu lagi ngangkat isu ini karena kalau zaman dulu kalian ngalami nggak ya? Zaman yang waktu naik BBM itu ruame demo. Zaman dulu tuh kayak gitu. BBM naik 500 aja tuh sudah pasti di demo pasti ya. Jadi presiden-presiden sebelumnya ketika media itu apa yang kemarin-kemarin itu ya itu pasti langsung menimbulkan demo besar-besaran kayak gitu. Ya kalau sekarang aja ya kayak
jarang demo gitu ya, meskipun ada apa BBM naik atau apa naik itu ya wis biasa aja karena media nggak begitu memberitakan juga kayak gitu. Nah, akhirnya daripada fokus demo gitu akhirnya bikin penelitian aja deh gitu, bikin penelitian, ambil skripsi yang judulnya adalah ini, pengaruh harga BBM terhadap kemiskinan di Indonesia. Yang saya lakukan ya ini sama dengan ini, pertama nyari variabel-variabelnya dulu, BBM ini pengaruhnya kemana aja sih, dipakai oleh sektor industri kayak ini ya, solar naik, ini solar ini berpengaruh kemana aja sih, industri, terus kendaraan gitu kan, kendaraan, terus kemana lagi nih, terus dihubungkan sama kemiskinan. Jadi saya waktu itu nyari indikator orang disebut miskin itu seperti apa ya. Jadi misalnya orang disebut miskin itu kalau pendapatan perharinya itu kurang dari 50.000 kalau nggak salah zaman dulu itu. Jadi ada indikator-indikator gitu di BPS kayak gitu. Nah kayak gitu terus nanti dihubungkan. Nah kalau orang yang pengeluarannya segini, ini pengeluarannya biasanya buat apa aja kayak gitu. Yang orang miskin itu pengeluarannya buat apa aja kayak gitu. Oh dia biasanya yang kebutuhan dasarnya akses makan ya, sandang pangan papan itu gitu. Terus kalau pendidikan ini tersier. Terus akhirnya dihubungkan ketika akhirnya lebih banyak orang. Jadi nanti ada yang definisi orang miskin, orang hampir miskin di atas ambang kemiskinan gitu ya. Jadi nanti menghitung gitu. Kalau misalnya BBM segini padahal aktivitas orangnya harus naik angkot, harus makan, harus dan sebagainya, itu orang-orang yang awalnya belum disebut miskin ya tapi rawan itu, maka dia akan berpindah ke orang miskin gitu kayak gitu. Jadi ini sangat sensitif ternyata, memang BBM itu sangat sensitif karena termasuk isu strategis ya, termasuk isu penting ya. Jadi satu harga ini aja berpengaruhnya ke banyak hal gitu ya, nggak cuman yang pengaruh langsung cuman ke industri kan pasti menggunakan BBM kan untuk menjalankan mesin-mesinnya, nggak hanya ke kendaraan ini mempengaruhi semuanya gitu kan. Orang kemana-mana pasti naik kendaraan gitu, orang kemana-mana pasti butuh kendaraan. Akhirnya ya berpengaruh ke pendidikan juga, akhirnya nggak punya daya beli atau nggak punya kesempatan untuk pendidikan. Ketika nggak punya pendidikan tambah semakin miskin lagi kayak gitu kan, karena sebenarnya faktor yang bisa menaikkan kemiskinan itu salah satunya pendidikan. Nah kayak gini, jadi di sistem dinamis itu kita mencari variabel-variabel yang berpengaruh terhadap isu-isu ini ya. Terus nanti kita modelkan, kita cari kita cari rumus-rumusnya. Jadi ini makanya kuliah sebelumnya itu statistik ya, karena kita mencari pola. Jadi kalau misalnya saya kemarin ya, itu saya pemodelannya itu misalnya tahun sekarang ya 2020, saya modelkan sampai 2030 yang terjadi seperti apa, 2030 nanti yang terjadi seperti apa. Jadi kalau ngomong pemodelan pasti yang dibicarakan adalah tentang masa depan, futuristik. Nah ketika kita ngomong futuristik ya, ini kita pasti butuh data-data historis ya kan, data-data masa lalu kayak gitu. Jadi ini semua perlu data-data masa lalu juga gitu ya. Jadi data misalnya industri ini jumlah industri, jumlah kendaraan kayak gitu-gitu, data-data statistik seperti itu. Dari tahun ke tahun seperti apa kayak gitu tuh nanti dimodelkan, dihitung rumusnya kayak gitu. Ya, termasuk ini Rusia Ukraina ini juga bisa ini diambil ya, dicari
dicari ininya, di forecast gitu misalnya, karena gandum kebanyakan ke sini, pengaruhnya ke Indonesia apa kira-kira kayak gitu. Nah, nanti bisa dicari variabel-variabelnya dan kita bisa menemukan dampaknya ini itu kemana kayak gitu. Dalam misalnya 5 tahun ke depan nggak apa-apa. Tapi yang jelas pemodelan ini memang untuk mencari ke depan itu seperti apa. Makanya yang sering digunakan dalam pemodelan sistem dinamis ini adalah, yang sering dimodelkan ini adalah kebijakan sebenarnya. Ya, isu-isu ini tuh sebenarnya nanti kita bisa rubah-rubah tergantung kebijakan yang kita skenariokan gitu. Jadi misalnya ini ya, ngomong masalah COVID. Nah, nanti kita harus hitung dulu sekarang ini yang bisa menyebabkan COVID itu karena apa sih? Berkumpul kayak gitu ya. Sekali berkumpul misalnya karena apa nih, misalnya libur ya, nih habis ini libur apa gitu, biasanya kan langsung naik banyak kan, libur sekolah misalnya, terus ngumpul. Nah, ini kita bisa hitung akhirnya ketika libur sekolah, satu sekolah itu misalnya, omongin aja kelas ini aja ya, MR ya, satu MR ini misalnya 100 orang, 100 orang ini nanti pas liburan pada ke keluarganya masing-masing gitu, keluarganya masing-masing, keluarga besar. Satu keluarga itu biasanya ngumpul berapa, kalau misalnya ada acara reuni keluarga itu ngumpul diasumsikan 50 orang. Nah, dari 100 orang ini nyebar ke 50 orang. Nah, itu kan udah jadi 5.000 orang jadinya. Ini masih kelas MR aja. Nah, nanti kita bisa lihat datanya. Contohnya aja ya. Contohnya adalah seperti sekalian, oh iya udah saya share kan tadi ya di sini. Oh, masih belum masuk ke sini contohnya. Ya udah, ini pengenalan aja, ini masih seperti ini ya gambarannya ya, pemodelan sistem dinamis itu. Pokoknya ini bisa untuk memforecast, intinya memodelkan. Kenapa kok harus dimodelkan gitu ya? Karena ya ketika kita mau kita nggak bisa ya kebijakan itu langsung, kira-kira menurut apa ya, orang melakukan kebijakan misalnya ini nggak boleh mudik, itu pasti ada. Kalau di anggota dewan, di sini ada yang keluarganya anggota dewan? Nggak ngaku, jangan-jangan. Kayaknya ada deh. Siapa yang open mic tadi? Nggak kelihatan. Ya wis, kalau yang anggota dewan itu sebelum ngedilkan sebuah kebijakan itu harus ada kajiannya, kajian akademisnya, bahwa sebuah kebijakan itu dasarnya apa, kayak gitu ya. Kayak misalnya mau nambah UMK kayak gitu ya, nambah UMK itu juga pasti ada kajiannya, apa dasar-dasarnya dan sebagainya. Nah, ini pemodelan sistem dinamis ini banyak dipakai untuk memodelkan kebijakan. Teman-teman yang sudah ngambil SSI pasti sudah paham ya, karena di SSI itu juga belajar pemodelan sistem dinamis. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau share, teman-teman yang SSI kemarin sudah sempat nggarap apa untuk pemodelan sistem dinamisnya. Kalau simulasi sistem industri, yang namanya simulasi itu ada dua ya, ada dinamis, ada diskrit. Diskrit itu yang nggak berubah-ubah, ya udah diem aja di situ. Misalnya kita mau ngitung jumlah ATM ya di sebuah, misalnya UIS ini udah butuh ATM enggak kayak gitu, dilihat apa namanya, yang ATM paling dekat itu sama UIS itu misalnya ATM Wisma, itu antri enggak, atau ATM-nya Semen antri enggak kayak gitu, tellernya atau ATM-nya antri enggak. Kalau misalnya ternyata sampai antri, orang yang datang ke situ sampai 10 menit nunggu, berarti
perlu nambah ATM, kayak jumlah-jumlah yang itu udah fix. Tapi kalau sistem dinamis, dia itu akan berubah-ubah nggak bisa di angka yang tetap gitu. Jadi dia nilainya akan berubah sesuai dengan satuan waktu. Ya, kayak misalnya ngomong harga. Harga ini kan ya fluktuatif ya. Tahun ini sama tahun kemarin harganya beda, pasti beda. Nah, ketika ada yang seperti itu maka sistem dinamis. Beda ya, udah bisa bandingkan ya. Kalau sama ATM kan, ATM di situ saya di UISI tahun 2013 sampai sekarang ATM-nya ya itu nggak pernah nambah lagi 9 ini mau disnatalis ke 9 tahun ya nggak berubah gitu. Tapi kalau kita ngomongin isu-isu ini semuanya serba fluktuatif ya. Tentang COVID, tiap hari datanya itu berubah-ubah. Perang ini nanti menyebabkan harga tiap hari berubah-ubah. Solar itu harganya tiap hari berubah-ubah. Terus peluang bisnis ya ini juga tiap hari pasti berubah, apalagi ngomong harga tanah ya. Ini bisa jadi harga tanahnya ini bisa jadi berubahnya nggak yang linier, tapi yang ketika ada Mandalika Sirkuit maka bisa jadi harga tanahnya berlipat-lipat kali lipat. Seperti itu. Nah, itu juga ada unsur politiknya di sini kayak gitu ya. Kadang perusahaan itu ada yang menyembunyikan dulu gitu ya, menyembunyikan bahwa misalnya saya contohkan di Kediri gitu ya, di Kediri mau dibangun bandara gitu. Nah, itu juga ketika ada muncul isu itu dan orang-orang tahu, maka harga tanah di Kediri itu pasti langsung naik. Nah, akhirnya kadang coba dialihkan dulu isunya. Oh, nggak di Kediri kok, bandaranya di Tulungagung gitu. Akhirnya Tulungagung berbenah. Jadi harga tanah di Kediri itu yang tadinya naik, terus yang selanjutnya yang putaran kedua kan kalau bangun kan nggak, misalnya bangun 100 hektar ya, itu kan nggak langsung pembebasan tanah 100 hektar ya. Jadi itu kan pasti berkala. Nah, seperti itu. Jadi yang awal nggak tahu, yang tengah pas tahu itu langsung dinaikkan. Loh, kok jadi naik semua kayak gitu. Ada unsur politiknya juga. Seperti itu. Nah, terus itu berfluktuasi, pasti berubah-ubah ya. Jadi bandingannya sama ATM tadi. Kayak gitu. Kalau diskrit itu paling cuman ngomongin yang diskrit itu tetap ya. Jadi kalau digambarkan grafiknya dinamis itu, grafiknya nggak pasti akan berubah-ubah seperti ini, dinamis naik turun atau kayak gini atau kurva lah. Kalau diskrit itu dia angkanya tetap di satu angka ini. Atau kalau mau nambah ya di sini gambarnya kayak gini, putus-putus gini. Ya kan, yang kemarin belajar simulasi sistem industri ada 2 itu ya. Bisa jadi nanti teman-teman sudah pernah coba yang kemarin yang sudah ngambil simulasi sistem industri. Untuk yang pemodelan sistem dinamisnya kalian ngerjain apa? Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing mungkin? Siapa nih? Dea atau Dimas, Yoga, Salman? Halo? Itu Bu, apa ngerjain apa ya? Ngerjain Fensim Bu. Fensim. Apa? Topikmu apa? Pakai aplikasi Fensim. Saya dulu itu pakai apa ya? Penjualan kerupuk kalau nggak salah Bu. Ya. Oke. Ya, ini lebih detailnya ya.
Jadi kalau di simulasi sistem industri kan 50-50 ya. Ada dua yang dipelajari, diskrit dan dinamis, sama persis ini, sama persis. Jadi kalian nanti semakin expert lah ya. Kalau sudah dapat di simulasi sistem industri di sini sama persis, tapi kita fokusnya bahas yang di dinamisnya kayak gitu. Oke ya, nanti untuk ketua kelas Aprilian, media komunikasinya ada WhatsApp, Classroom, terus Google Meet ya ini maksudnya. Oke, terus record ya, tadi diminta ada yang request record. Saya kira ini loh, ketika ada record paling nggak didengarin lagi gitu kan. Ya wes nggak usah ada, tapi ternyata ini ya tadi ya dengerin ya, ya wes nggak apa-apa, nanti coba recordnya di share. Siap. Oke baik. Ya jadi karena ini ngomongin isu-isu ya, ngomongin isu-isu dan kalau kita ngomong pemodelan itu wawasan kita itu harus luas ya, sehingga ketika wawasan kita luas tuh kita bisa dengan mudah nyari ini berhubungan sama apa ya, berhubungan sama apa ya, berhubungan sama apa ya. Jadi di sini tuh pasti nyari faktor-faktor yang berpengaruh itu apa, atribut-atribut yang berpengaruh itu apa kayak gitu. Kalau udah bahasanya itu ya udah bahasanya apa namanya sistem dinamis tuh itu ya. Jadi karena pemodelan itu kayak bangun rumah kayak gitu ya, jadi nggak ada yang nyalahin ya kan, rumah ukurannya berapa kan nggak ada yang nyalahin, terus bentuknya seperti apa itu kan nggak ada yang nyalahin kan, karena itu adalah apa, preferensinya masing-masing orang. Warnanya apa itu kan preferensinya masing-masing orang. Sama dengan pemodelan nggak ada yang salah dengan isu yang sama. Tadi misalnya harga solar naik tadi ya, atau covid naik gitu tadi ya, dengan isu yang sama persis bisa jadi masing-masing orang memodelkan dengan berbeda kayak gitu. Boleh, karena memang ini perspektif individu gitu. Nggak ada yang salah di sini. Tapi yang jelas kalian bisa logis ya, bisa menjelaskan kenapa kok ini berpengaruh dengan ini, itu karena apa, itu bisa menjelaskan. Ya, jadi role-nya di sini kalian harus ya diharapkan ya, disarankan untuk membaca berita setiap hari itu ya, baik internasional maupun internasional. Ya. Jadi ini untuk perkuliahan yang perlu penunjang wawasan global ya, ini mau nggak mau harus ini gitu, karena kita nanti bahasnya ya isu-isu kayak gitu. Terus yang kedua, if you don't have strong math background, jangan takut ya, tapi matematik analysis ini sangat useful ya. Jadi di sini memang ada hitungan-hitungan ya, tapi hitungannya bukan yang hitungan gimana gitu ya, hitungan-hitungan kalau kita mau memodelkan tren ke depan, kita memang penuh hitungan gitu ya. Misalnya memodelkan jumlah penduduk gitu. Nah, ini udah tahu data sekarang 2022, kita misalnya tahu data 5 tahun ke belakang, 20, 21, 19, 18. Ini kita udah tahu datanya nih. Nah, ketika kita tahu data ini, kita kan bisa mempolakan ya, misalnya dengan cari min-nya, rata-ratanya dari sini itu berapa sih, terus kenaikan antara ini misalnya 19 dikurangi 18 itu tuh tren kenaikannya berapa. Nah, kita kan bisa hitung ya, bisa hitung nanti ke depan dengan tren seperti ini, nanti kira-kira ke depan bakalan seperti apa ya kan, kita bisa hitung kan dengan matematika sederhana aja kayak gitu. Misalnya kalau misalnya kenaikannya 2, ternyata di rata-rata ini ya
yang tahun 2019 dikurangi 2018 harga segini, 20 dikurangi 19 segini, 21 kurangi 20 segini, 22 kurangi 21 segini, terus di rata-rata ternyata kok rata-ratanya misalnya 2%, berarti kan kita tinggal memodalkan ke depan ini bakalan naik 2% kayak gitu. Nah makanya ini matematik ini akan sangat membantu, matematik, statistik, pokoknya yang ada hubungannya sama angka-angka, karena di sini kita memang memodelkan ini dikuantitatifkan, ada angka-angka kuantitatif sehingga bisa diperhitungkan ke depan itu seperti apa gitu. Tapi rasanya untuk teman-teman MR ini udah ya wis paham semua lah ya kalau masalah hitung-hitungan kayak gini. Oke, untuk peraturan perkuliahan seperti biasa ya, menganut perkuliahan UISI. Terus tugas dikirimkan ke Google Classroom ya, ini maksudnya ya. Jam 15 sehari sebelum perkuliahan. Ya, kecuali kalau keterlambatan. Kalau terlambat berarti ya nanti nilainya berkurang kayak gitu ya. Jadi kalau tugas itu indikator penilaiannya cuman ketepatan waktu aja. Nggak dilihat, nggak dikoreksi benar atau salahnya. Pokoknya tepat waktu nilainya otomatis 100. Yang dikoreksi benar salah hanya kuis, UTS atau UAS. Kalau UTS UAS ini memang dikoreksi ya, dikoreksi nilainya berapa kayak gitu. Student center learning, kalian discovery ini coba mencari-cari dulu ya sebelum perkuliahan. Terus nanti ada small group discussion. Anggap aja ini nanti pesertanya 15 ya. Jadi nanti bakalan ada 5 kelompok, dijadiin 5 kelompok. Jadi nanti kemungkinan untuk group discussion ini satu kelompok 3 orang. Pokoknya nanti akan dibagi jadi 5 kelompok. Jadi nanti tiap pekan ketika sudah ini kita akan membahas 5 isu. Ini diharapkan masing-masing kelompok punya isu yang akan dibahas. Kemudian project based learning, ini pembelajaran melalui pengerjaan project. Jadi nanti kalian ketika ambil isu ini sekaligus mempelajari di isu itu, perkembangan isu itu gimana gitu. Berarti ya banyak nyari, membaca jurnal juga kayak gitu ya, membaca seperti itu. Terus nanti ada presentasi dan diskusi. Kemungkinan nanti diambil satu lah ya, perwakilan yang paling menarik gitu untuk bisa disampaikan gitu kira-kira. Terus untuk rancangan pembelajarannya hari ini pengantar ya, masih pengenalan. Terus sistem kompleks ya, tadi udah ada yang bilang ini sistem dinamis itu kompleks ya. Kompleks itu artinya dia kalau misalnya nggak kita batasi itu bisa berpengaruh kemana aja gitu. Jadi biasanya untuk penelitian itu kita membuat batasannya apa, karena kalau nggak dibatasi gambar sistemnya ini bisa ke mana-mana, jadi besar kayak gitu. Tapi memang biasanya ada banyak variabel gitu ya yang mempengaruhi. Terus nanti akan dijelaskan aplikasi-aplikasinya apa aja, meskipun hari ini udah banyak ya, langsung cerita aplikasi. Terus struktur perilaku, teori-teori bagaimana cara membuatnya ya. Jadi langkah pertama memang bisa membuat causal loop diagram atau diagram sebab akibat. Jadi tahu bisa membuat isu ini tuh sebab-sebabnya apa, akibat-akibatnya apa, terus hubungannya gimana. Jadi itu dibikin diagram. Terus lanjut flow diagram, UTS-nya tulis. Terus nanti lanjut ke tools-nya, terus baru software. Jadi software itu adalah di setelah UTS. Nah, ini nanti belajar software Fansim, PowerSim atau Stella ya. Tapi kalau saya lebih suka pakai Fansim. Mungkin yang di kelas sebelumnya juga pakai Fansim ya. Jadi ini, tapi ini sebenarnya sama aja kok.
Tapi memang kebiasaan aja ini karena udah fansim ini udah lama gitu ya, kebiasaannya pakai fansim, jadi paling enaknya pakai fansim. Nah, terus setelah dimodelkan ya, jadi kita kalau mau memforecasting 2022, apa yang terjadi dengan 2025 misalnya. Nah, nanti kita perlu validasi ya. Validasi itu ketika kita ngomong 2025 nanti trennya naik kayak gitu. Nah, itu harus validasi dulu. Validasi itu kita cek 5 tahun ke belakang itu, datakan 5 tahun ke belakang tadi kan udah ada datanya ya. Mulai tahun 18 sampai 21 tadi kan ada datanya kan berapa. Kalau ngomong jumlah penduduk ya tinggal nyari data BPS. Tiap tahun mulai 5 tahun terakhir ini datanya berapa. Kita udah tahu datanya dari BPS. Terus hasil hitungan kita, simulasi kita ini datanya berapa. Nah, nanti dicari selisihnya, terus dicari errornya. Errornya berapa persen kayak gitu. Biasanya maksimal 5% errornya biar dinyatakan valid kayak gitu. Nah, kalau udah valid yang untuk yang data histori ke belakang, maka dipastikan kita bisa yakin gitu kalau model kita itu benar dan forecasting ke depan ini benar kayak gitu. Ya, nanti akan ada ini presentasi tugas, terus simulasi, analisis kebijakan. Nanti ada kebijakan itu ketika modelnya udah jadi, terus kita ubah-ubah salah satu variabelnya ya, karena ini cuman komputer maka ya enak aja kita mau bikin kebijakan aneh-aneh itu nggak masalah ya. Misalnya kebijakan apa namanya tadi yang vaksin, nah terus kebijakan apa, kebijakan sembarang lah itu kita terserah kita kebijakannya, karena nanti hasilnya ya hasil komputer aja gitu kan. Bukan, jadi enaknya simulasi itu kita nggak ini ya, nggak percobaan langsung di lapangan kayak gitu, karena itu akan sangat ini ya, sangat merugikan kalau ternyata kebijakannya salah ya kan. Terus ujian akhir semester ya, kebijakan ini sebenarnya program sih. Kalau misalnya ini mau program energi nih, terus tak kasih kebijakan di UISI ini install solar panel semuanya. Nah, itu nanti mempengaruhi apa sih? Nah, itu namanya kebijakan. Kebijakan itu artinya sesuatu yang bisa kita ubah-ubah sendiri. Seperti itu. Ya, kita pura-puranya jadi pembuat kebijakan itu ya, pemegang kebijakan itu. Terus nanti disimulasikan dan dianalisa. Nanti tugas akhirnya berupa project-project itu tadi, project-project simulasi sistem gitu kira-kira. Oke ya, nanti ada tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, UTS UAS 15%, 35%, keaktifan 5%. Ya, ini jadi bisa dikira-kira sendiri gitu ya. Kalau pengen nilainya A, berarti ya nilainya harus 81 ke atas. Kalau misalnya ada yang kurang, terus kalian tugasnya ngumpulin terus, ini kan lumayan ya, nambah 25% kayak gitu. Bisa membantu kayak gitu. Gitu kira-kira. Keaktifan juga dinilai ya. Ini keaktifan di kelas ini juga dinilai. Meskipun cuma 5% ya, tapi masuk dalam penilaian. Oke, gitu kira-kira untuk pengenalan peraturannya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Referensi ini sudah saya masukin di kecuali yang bahasa Indonesia ini ya. Sudah saya masukin di itu tadi, drive tadi ya. Buku-buku ini, kecuali yang ini nih. Ini bahasa Indonesia ini kalau mau beli aja nggak apa-apa, ada di toko-toko buku. Sistem thinking dan pemodelan sistem dinamis. Ya.
Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum? Apakah mau dilanjut untuk perkuliahannya? Boleh? Oke ya. Ya. Ya, jadi ini ya, di pemodelan sistem dinamis ini kita belajar fenomena ya. Fenomena ini adalah sesuatu yang dapat kita lihat, kita alami, kita rasakan. Ya, jadi bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang hanya isu-isu nggak jelas gitu ya, tapi benar-benar sesuatu yang ada bisa kita lihat, kita alami dan kita rasakan. Nah, fenomena itu ada dua, ada fenomena alam, ada fenomena sosial. Ya, ini adalah contoh-contoh fenomena alam ya. Jadi ada gerhana matahari, terus sistem ini kan juga sistem ya, sistem tubuh manusia ya, sistem pernafasan, sistem panca indera, sistem apa ini juga sistem. Fenomena alam ataupun fenomena sosial. Fenomena sosial itu seperti yang sudah kita bahas tadi, yang kalian sebutkan di awal tadi, itu semuanya fenomena sosial gitu ya. Bagaimana keadaan sosial di sekitar kita gitu ya. Minyak langka kayak gitu, terus misalnya beli minyak harus sampai antri kayak gitu ya. Terus misalnya ini ada fenomena tawuran, macet ini ya. Ini apalagi kalau yang di Jakarta ini, wah pasti macet, banjir, ini juga termasuk fenomena ini fenomena alam sebenarnya ya, tapi juga dipengaruhi oleh sosial. Sosial itu adalah bagaimana perilaku orang, buang sampah misalnya, kayak gitu ya. Nah, ini fenomena antri, mau ngurus apa antri kayak gitu. Ataupun fenomena yang bisa kita lihat di dalam sebuah pabrik industri kayak gitu. Nah, ini bisa kita nanti, itu semua adalah fenomena. Terus ketika kita dihadapkan pada sebuah situasi yang dinamis ini, dinamis itu artinya adalah dinamis itu tidak diam ya, intinya dinamis itu naik turun atau pokoknya berubah terus dari waktu ke waktu. Ini misalnya periode waktu ya, berubah terus, bisa jadi naik atau bisa jadi turun, bisa jadi naik turun kayak gini. Ini dinamis ya, bisa naik bisa turun, bisa naik turun. Kalau statis itu diam, flat gini, itu statis. Kita nggak bahas yang ini. Nah, terus dinamis itu ngomongin apa ini ya, corporate growth ya. Jadi misalnya perusahaan ini naik ya, sahamnya naik terus. Nah, ini masuk yang naik. Perubahan teknologi ini pasti menyebabkan banyak perubahan kan. Ya, kayak ini misalnya pertama kali kita dulu beralih dari offline terus menggunakan ini ya, kita pasti nggak biasa semua kan dulu kan, pasti berubah semua, kebiasaannya berubah ya, apalagi pengaruhnya. Mungkin ada yang akhirnya nggak dapat uang saku gitu kan, biasanya dapat bulanan akhirnya nggak dapat gitu, nggak. Terus apalagi pengaruhnya, akhirnya harus bisa beradaptasi di rumah gitu ya, di antara pekerjaan disuruh orang tuanya mungkin, terus pas ada kuliah atau gimana, ini semuanya berubah. Nah, ketika berubah, ada perubahan, itu dinamis. Terus the dynamic of infectious disease ya, seperti ini corona ini. Terus siklus bisnis, speculative bubbles, forecast ya, masalah forecasting ke depan gimana, supply chain, quality management, transportasi, kebijakan transportasi, and traffic congestion ya, yang tentang traffic, macet kayak gitu. Terus project management and product development and many others. Jadi ini kalau di
sebenarnya apapun ininya yang dibahas itu bisa menggunakan sistem dinamis seperti itu. All changes challenge ya traditional institution, practice and beliefs. Ya, nanti akan banyak sekali perubahan-perubahan di sekitar kita ya. Bisa perubahan teknologi, populasi yang selalu berubah, itu economic activity yang selalu berubah kayak gitu. Itu juga bisa kita modelkan nanti. Oh, nanti kalau situasinya seperti ini terus, orang nggak boleh keluar, terus makanan dibatasi, ini seperti apa nanti ke depan? Itu bisa kita hitung. Oh, nanti bakalan turun terus karena nggak boleh kan, industri nggak boleh tumbuh. Terus tapi gimana caranya biar naik? Nah, biar naik ini kita beri kebijakan. Oh ya wes tetap di rumah, tapi misalnya delivery kayak gitu. Oh ya wes nggak apa-apa buka, tapi nanti ada harus yang apa kayak gitu, kebijakan-kebijakan apa ini kayak gitu. Jadi ini kita modelkan kondisi existing dulu, terus nanti kita kasih kebijakan gimana caranya biar dia itu misalnya kita pengen menaikkan, ya gimana caranya biar dia naik, kira-kira seperti apa. Oke, sampai sini mungkin ada yang masih bingung atau gimana, masih sudah punya bayangan? Halo, gimana? Apakah masih oke? Atau udah pusing? Fatkur, gimana Fatkur? Apakah aman? Ya, Bu. Gimana dengan penjelasan ini tadi? Ada yang ini bingung atau masih aman? Untuk sementara ini masih aman, Bu. Masih aman. Oke deh. Ya, sementara. Sementara ya. Oke, nanti kalau misalnya udah bingung segera ini ya, tanya ya. Ya. Jadi ini nanti kita akan gambar-gambar seperti ini ya, hubungan sebab akibatnya itu kira-kira. Jadi nanti kita menggambarkan dulu ya yang keadaan sesungguhnya, terus nanti ada feedback gitu ya, maksudnya antar masing-masing variabel itu pasti saling mempengaruhi gitu. Maksudnya bukan cuman satu aja mempengaruhi ya. Jadi misalnya COVID ini dipengaruhi oleh misalnya berkerumun misalnya. Tapi COVID ini mempengaruhi berkerumun juga gitu gini. Ya, jadi ketika aktivitas berkerumun ini semakin banyak, COVID-nya semakin banyak. Kalau COVID-nya semakin banyak, berkerumunnya nggak bisa banyak lagi kayak gini misalnya ya. Nah ini saling berpengaruh ini ya. Jadi karena aktivitas manusia sendiri sebenarnya akhirnya COVID-nya jadi lebih banyak kayak gitu. Meskipun berkerumun ini meskipun nggak sakit, tapi ternyata misalnya dia karier pembawa, terus kena ke yang berpotensi atau punya komorbid, akhirnya yang awalnya nggak sakit apa-apa langsung parah, apalagi yang punya komorbid. Tapi kalau misalnya apalagi yang bahaya itu yang dia nggak tahu tadi, kalau ternyata dia karier. Nah kayak gitu yang bahaya. Nah meskipun sekarang ini ya, yang ini ada varian baru, tapi berdasarkan ada beberapa yang bilang itu udah
ngeri yang sebelumnya. Yang paling ngeri kan yang Delta kemarin ya, nggak ngeri yang gelombang-gelombang awal itu, udah lebih bisa dikendalikan ya. Nanti ketika COVID ini sudah bisa dikendalikan, dia namanya udah bukan pandemi tapi udah jadi endemi kayak gitu. Tapi intinya di sini nanti kita mainnya seperti ini ya, kita bahas isu apapun kita pasti mencari ini dipengaruhi apa, nanti hubungannya positif atau negatif kayak gitu. Nah, di pemodelan ini requirement-nya ya, biar sukses di pembelajaran ini, pembelajaran kompleks sistem, ini kita sebenarnya memang perlu memahami kompleks sistem itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita membahas, misalnya saya ambil contoh salah satu penelitiannya ya teman-teman ya, yang di sini ya. Misalnya penelitiannya yoga misalnya. Yoga ini ngambil mengenai Green Hospital. Halo yoga. Iya Bu. Iya. Ya, bisa kamu jelaskan sedikit bagaimana ini Green Hospital, penelitian di Green Hospital nanti kira-kira bahas apa aja sih? Kira-kira sekompleks apa aja yang mau dibahas, variabel-variabelnya apa? Singkat aja yoga. Kalau penelitian saya tentang Green Hospital itu membahas tentang atribut penilaian tentang Green Hospital yang ada di Ibu Nusina, Bu. Apa aja itu atributnya? Untuk atributnya itu terdiri dari melihat dari 6 dimensi. Seperti di dimensi ekologi itu terdapat kriteria pengelolaan limbah, Bu. Nah, mungkin nanti di sana kualitas pengelolaan limbah di Ibu Nusina itu sudah sesuai SOP atau tidak, Bu. Kurang lebih begitu. Terus sebutkan 3 aja deh. Terus limbah, terus terus penggunaan efisiensi energi seperti menggunakan panel surya untuk menghemat energi listrik. Terus kemudian untuk penghematan air. Oke, makasih yoga ya. Nah, kayak gini. Jadi ini misalnya mau bahas mengenai sistem hospital. Pengennya mau jadi Green Hospital. Kira-kira kalian udah kebayang ya, kampus kita dulu pernah bikin namanya Green Campus. Kalian mengikuti kan program-program Green Campus? Misalnya yang nggak boleh bawa botol kayak gitu. Nggak boleh bawa botol. Justru malah harus bawa botol ya. Nggak boleh pakai yang minum yang sekali minum kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya kebijakannya itu namanya. Kayak yoga tadi bilang ada panel surya. Itu adalah kebijakannya, bukan yang existing ya. Jadi kalau yang existing itu yang sudah berjalan, atau kecuali kalau sekarang udah pakai panel surya beneran ya, itu berarti nggak apa-apa existing. Tapi kalau misalnya belum, berarti panel surya ini masuk ke kebijakannya. Jadi kalau yang digambarkan sekarang sistemnya ya ini gitu. Misalnya tadi katanya ada 6 ya atributnya, tapi kita ambil 3 aja biar cepet ya. Nanti kita cari yang berpengaruh itu apa. Jadi biar bisa disebut Green Hospital, dia harus secara limbahnya itu ada standarnya segini. Nanti kita bisa, kalau dengan pemodelan sistem dinamis ini kita rumuskan nanti. If jumlah limbah kurang dari, misalnya ditetapkan ada targetnya yang namanya green itu limbahnya misalnya nggak sampai 10 ton per hari kayak gitu. If jumlah limbahnya nggak sampai 10 ton per hari, maka dia bisa masuk Green Hospital. Tapi kalau kurang, maka dia belum bisa green, masih yellow, jangan-jangan red, malah di bawahnya lagi red gitu ya. Red itu yang sangat jadi ada parameter-parameternya. Kayak punya saya tadi, kemiskinan, saya punya parameter yang disebut miskin itu gimana.
Jadi ini masing-masing pasti harus dicari dulu parameternya. Energi, gimana sih biar apa yang bisa disebut green hospital? Oh, energinya nggak boleh boros kayak gitu kan, harus berapa kayak gitu. Nah ini pasti ada standarnya juga. Airnya nggak boleh boros juga kayak gitu ya. Nah ini pasti ada standarnya juga, berapa liter mestinya per hari kayak gitu. Nah nanti ini di breakdown lagi, apa aja sih aktivitas yang menyebabkan limbah-limbah itu kayak gitu. Limbah ini dipengaruhi oleh apa aja sih kayak gitu. Oh ternyata limbah ini ada limbah padat, kayak contohnya ya, ini maksudnya nggak lihat jurnal, pokoknya anggap aja gini gitu ya, padat, cair, gas gitu. Oh padat itu dari aktivitas-aktivitas apa, masker, terus apa aktivitas apa kayak gitu. Jadi nyari ini nanti dipengaruhi oleh apa, yang cair ini dipengaruhi oleh limbah apa, misalnya apa tuh infus gitu misalnya ya, infus nggak habis gitu terus terbuang kayak gitu. Limbah gas apa ya, limbah gas nggak tahu lah nih ya, nanti perlu cari lebih lanjut, pokoknya ini pasti ada yang mempengaruhi lagi. Nah kompleks sistem ini kita nanti akan modelkan ini tuh kenapa sih kok limbahnya kok banyak itu, padahal biar jadi green itu limbahnya harus berkurang, harus maksimal segini kayak gitu misalnya. Energi ini juga maksimal harus di berapa kayak gini. Kalau bisa jadi nanti salah satu programnya adalah panel surya untuk mengurangi energi yang misalnya kalau green itu biasanya dihubungkan, energinya ini dihubungkan dengan CO2. CO2-nya berapa? Kan ada ya konversi listrik itu menghasilkan berapa CO2, ini kan bisa dihitung kan. Nah, kalau misalnya diganti panel surya, berarti saving CO2-nya berarti berapa? Ini nanti juga bisa mempengaruhi. Kayak gitu sih intinya. Nanti kita makanya kenapa perlu banyak membaca, perlu banyak pengetahuan, karena yang menentukan ini variabel yang mempengaruhi apa ini kita sendiri. Ya kalau yoga tadi misalnya bilang 6, ya saya misalnya taunya cuma 3 ini karena nggak nyari-nyari yang lain, ya akhirnya cuma dapat 3 ini, tapi kan nggak komprehensif akhirnya. Ternyata ada siapa lagi nih variabelnya, ternyata ada 10 gitu. Nah ini memang sangat tergantung oleh si pembuat sistemnya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Makanya memang perlu banyak baca untuk mencari apa aja sih yang berpengaruh kayak gitu. Jadi kita di sini nyari variabel-variabel apa yang berpengaruh. Kayak gitu sih kira-kira. Nah, nanti data-datanya yang diharapkan tuh yang didapatkan seperti ini. Jadi ada data per tahun ya. Jadi kita tahu misalnya di sini ngomong konsumsi produksi dan konsumsi beras nasional. Dengan data-data ini kita tuh bisa memforecast ke depan tuh. Nih ya misalnya produksi ya. Ini kelihatan kan? Kelihatan angkanya cenderung apa nih? Naik kan? Naik ini naik semua. Nah, ini coba nanti dicari berapa sih tingkat kenaikannya ya. Ini dikurangi ini berapa? Ini dikurangi ini berapa? Kurangi ini berapa? Nah, terus rata-ratanya ini, rata-rata kenaikan dibagi ini, itu berapa persen? Nah nanti kita tinggal ngaliin aja yang 2010, 11 dan sebagainya, ya anggap aja naiknya segitu semua. Nah itu nanti kalau diverifikasi pasti benar ya, kalau model dijalankan ya, ini kita nggak boleh errornya nggak boleh besar, data simulasi kita ini harus benar. Errornya nanti harus kurang dari 5%. Ini masih nanti sih ya, tahap akhir nih ngomongin error. Validasi ini nanti setelah UTS. Tapi yang sekarang yang penting teman-teman bisa menggambarkan fenomena, mencari variabel-variabel yang berpengaruh. Sistem thinkingnya itu seperti apa? Konsep berpikir sistemnya itu seperti apa? Nah, ini kayak gini ya. Jadi kalau ngomong produksinya, produksi yang biru ini ya, naik turun tadi datanya sampai 2009. Nah ini nanti kita kalau udah punya data seperti itu, kita bisa ini nanti untuk lanjutkan datanya seperti apa. Kayak orang-orang main saham tuh sebenarnya ya pengetahuan sistem dinamis seperti ini, memforecast kira-kira nanti ke depan
ini perusahaan ini sahamnya gimana ya, aku beli nggak ya. Nah ini seperti ini, kemampuan untuk memforecast futuristik kayak gitu. Kalau datanya ada 10 tahun ke belakang, dia bisa untuk memforecast 5-10 tahun ke depan gitu ya. Jadi data ke belakangnya ini harus tahu sesuai dengan yang disimulasikan. Kalau pengen mensimulasikan 5 tahun ya minimal itu dapat 5 tahun. Kalau lebih banyak maka nanti akan lebih valid datanya. Takutnya nanti kalau cuma 5 tahun oh ini grafiknya naik terus kayak gitu, padahal kan sempat ada turun-turun ini kan, beberapa yang turun. Ini karena apa? Nah ini kalau datanya banyak bisa lebih baik sih ya. Oke, jadi fenomena ini nanti menyangkut dua hal ya, ada tentang struktur, nah terus ada behavior. Struktur itu adalah apa yang keterkaitannya itu seperti apa tadi ya, keterkaitannya seperti apa. Behavior itu polanya, naik turunnya itu gimana, datanya itu gimana. Nah, tadi misalnya ngomongin limbah, tren limbahnya di Ibnu Sina itu seperti apa sih? Oh sekarang misalnya turun itu karena apa, harus dicari, harus dikejar. Oh turun karena karena COVID ini orang akhirnya yang nggak sakit-sakit banget nggak mau ke rumah sakit kayak gitu, harus dikejar itu karena apa itu harus dikejar nanti variabelnya apa gitu. Nah kita ini sebenarnya di model sistem dinamis kita bahas ini ya, sebab akibatnya bagaimana, terus perilaku atau perubahan besaran dalam kurun waktu tertentu itu bagaimana. Jadi ada data tahun, ada data naik turun itu kayak gitu. Nah sistem dinamis is a method to enhance learning in complex system. Jadi kalau kita ngomongin sistem ya kita memang ngomongin kompleks ya, sesuatu yang kompleks. Jadi enggak, misalnya kalau bahas Green Hospital tadi ya, Green Hospital itu pasti banyak yang berpengaruh, bukan hanya fokus ke limbahnya aja, karena kalau kita fokus ke limbahnya belum bisa nanti akan mendapat predikat Green Hospital, karena nggak hanya limbahnya aja yang dinilai kayak gitu, harus bahas energi juga gitu ya. Itu mungkin nanti sekaligus tadi siapa ya tadi ya, Safarina ya tadi yang belum dapat topik ya. Nah ini sedang dikembangkan project Ibnu Sina, jadi semua dosen MR itu bahas di situ, jadi dikembangkan jadi berbagai topik penelitian. Jadi misalnya yoga tadi yang bahas yang secara kompleksnya seluruhnya ini dihitung seperti itu. Nah yang energi ini juga bisa dibahas terkhusus tersendiri ya, entah itu dari audit energinya, manajemen energinya, atau misalnya mau bahas analisa kelayakan untuk project energinya kayak gitu, program-program efisiensi energinya seperti apa. Nah ini bisa nih dikembangkan lagi jadi penelitian khusus lagi kayak gitu. Untuk limbahnya bisa juga dikembangkan lagi kayak gitu ya. Nah ini arahnya ke sini nih yang project yang mau digarap tahun ini kayak gitu. Jadi kebanyakan memang arahnya ke arah limbah dan energi seperti itu. Gitu ya. Mungkin banyak ya yang bahas limbah sekarang untuk skripsi ini karena memang sedang diarahkan ke sini untuk topik semester ini ya. Memang MR mengarahkannya ke sini, bagaimana berkontribusi untuk problem-problem di bidang perlimbahan dan di bidang seputar energi lah seperti itu. Meskipun untuk topik-topik lain ya tetap jalan ya, misalnya topik yang di saya topik ergonomi itu masih tetap jalan. Cuman mayoritas kalau di persentasekan itu 50% lebih itu di dua topik ini, baru yang sisanya itu baru yang lain-lain. Oke. Nah, sistem dinamik ini belajar interdisciplinary ya. Jadi
interdisiplin itu ya ini MR banget kayak gitu ya, karena butuh pengetahuan kompleks, bukan ke satu hal khusus gitu. Jadi bahas logistik, misalnya bahas logistik itu bisa jadi kompleks sistem, bukan masalah transportnya aja, tapi misalnya berapa besarannya, medianya apa yang dipakai, dan macam-macam kayak gitu. Bukan masalah misalnya mesinnya aja, bukan masalah listriknya aja kayak gitu. Tapi interdisiplin ini ya apa yang selama ini kita lakukan, mempelajari banyak hal kayak gitu. Kemudian behavior of complex system, behavior of human, ya yang di sini pasti akan dinamis ini. Kalau ngomongin kompleks system atau ngomongin orang ini pasti dinamis ya. Kalau misalnya ada yang lagi insecure itu kan ya nggak selamanya sedih gitu kan, ya nggak selamanya sedih terus kan. Pasti akan ada secercah sinar gitu ya di tengah kesedihan. Nggak mungkin seumur hidup bakalan sedih terus kayak gitu. Nah ini human ini dinamis, sekarang marah-marah besok baik kayak gitu ya, kayak gitu ya. Intinya apa, semua yang berubah dalam range waktu, nah itu namanya dinamis. Semua hal, semua yang berubah dalam range waktu, time-nya, entah itu fluktuatif, entah itu naik, entah itu turun, nah ya pokoknya berubah. Nah, yang sering mempengaruhi perubahan ini adalah policy, kebijakan. Ya, sesuatu yang naik terus itu bisa ditekan atau direkayasa jadi turun, ya, paling enggak turun ekstrim gini, paling enggak ditahan dulu jadi flat. Kayak gini nih, ya karena kebijakan kayak gitu ya. Karena kebijakan, misalnya ketika di UISI nih, di UISI udah diterapkan mau luring, ternyata kok pas kemarin awal-awal Omikron minggu lalu itu ya, trennya pas lagi tinggi, sehari itu ada pengumuman 2 yang positif. Ya mau nggak mau butuh kebijakan untuk kalau dilanjutin masuk terus ya seluruhnya bakalan positif semua, dan nggak hanya di dalam UISI tok, karena kan nanti orang-orang yang di UISI itu pulang ke rumah ketemu saudaranya ketemu tetangganya beli andok di warung, ketemu siapa lagi, nggak bisa terkontrol. Nah akhirnya ketika udah dalam seminggu itu dievaluasi, kalau ada yang positif berapa misalnya 2, 3, 5 itu udah langsung kebijakan pasti BFH lagi, pasti lockdown lagi kayak gitu. Nah dengan kebijakan-kebijakan ini yang bisa ngontrol, yang ini harusnya kalau nggak ada kebijakan itu naik terus, itu yang bisa ngontrol paling nggak flat atau bahkan turun kayak gitu, itu dengan kebijakan ya. Law of consequences ya, unintended consequences ini adalah unintended ini yang nggak diniati gitu ya. Behavior social system sudah kita bahas tadi ya. Intinya perubahan-perubahan itu karena ada sesuatu yang menyebabkan, atau bisa jadi kita bisa merubah tren-tren naik turun dan sebagainya tadi dengan kebijakan kayak gitu. Oke, jadi problemnya biasanya itu karena ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu yang diterima. Nah, gap di sini inilah yang jadi problem gitu ya. Kita mengharapkannya udah nggak ada covid-covidan lagi, tapi ternyata kok malah naik grafiknya. Nah, berarti butuh kebijakan kayak gitu. Butuh solving ya. Solving kebijakan atau inovasi apa kayak gitu. Nah, contoh kasus di sini ini dari tesisnya seorang Emi Farhani ya, University Putra Malaysia. Nah itu dia membahas tentang rice production ya, jadi produksinya itu masih 65-75% dari konsumsinya. Terus apa nih kebijakan yang dilakukan kayak gitu. Jadi permasalahannya kayak gitu ya, udah orang konsumsinya
kebutuhannya segini tapi produksinya itu masih segini kayak gitu. Nah, kira-kira apa nih kebijakannya? Ini konsumsinya masih segini. Salah. Konsumsinya segini. Tapi produksinya itu masih cuman 65% aja kayak gitu. Bisa mengcover kebutuhan. Nah, kira-kira apa nih kebijakannya? Ada yang punya ide? Ini udah ada sih. Ya wes, ini aja ya yang dibahas ya. Kebijakannya bisa jadi apa? Menggaransi harga padi itu di tingkat yang minimum gitu. Jadi kalau petani mau menanam padi, dia nggak yang dia semangat gitu ya, karena ada persentase keuntungan yang diharapkan. Terus ada subsidi misalnya untuk farmersnya, untuk petaninya dikasih subsidi ya, karena ini fokus untuk intensifikasi penanaman padi, maka ada subsidi dari pemerintah untuk yang menanam padi. Ini yang sering, kebijakan subsidi ini yang paling sering dilakukan untuk sesuatu untuk ini ya, untuk mempromokan program baru ya. Jadi kayak misalnya sekarang orang semuanya pakai mobil BBM, terus mau nggak mau BBM bakalan habis. Terus ini ada mobil listrik. Nah, ini kalau misalnya head to head, hadap-hadapan listrik versus BBM, orang bakalan milih mana? Kalian bakalan milih mana? Aprilian mungkin. Kalau saya ya, dua-duanya tuh, listrik juga baik, BBM juga butuh juga, Bu. Milih mana nih? Kalau sekarang sekarang ini dihadap-hadapan dengan kondisi seperti ini, mobil listrik harganya, ada yang tahu harganya berapa? Kalau Tesla hampir 1 M lebih, Bu. Kalau paling termurah punyanya Hyundai, Bu. Berapa? 500, Bu. 500 paling murah. Punya Hyundai sih, nggak tahu kalau merek lain, Bu. Terus yang BBM? Kalau BBM untuk bahan bakar kan di pom bensin kan 5.150, Bu, per liternya. Ini ngomongin untuk yang biosolar. Oh iya, oke, itu tadi tapi mempengaruhi ya. Ini menarik sih kalau mau ada yang ambil topik ini sangat seru sih ya. Sekarang gimana ini biar orang ini BBM cuman harga berapa? BBM sekarang harganya? BBM apa ini, Bu? Apa terserah lah buat kalau bensin. Solar kan kalau solar kan itu, Bu. 5.150 untuk biosolar. Ya wes, solar ya, gak apa-apa wes. Paling termurah itu, Bu, dari BBM itu. Terus coba sekali jalan aja Surabaya dalam 100 km. Ini kan kita bisa hitung ya. Jadi 5.000 per liter itu dia bisa buat perjalanan berapa kilo, itu kan bisa kita hitung ya, berapa kebutuhan berupa berapa liter per kilometernya, itu kan nanti bisa kita hitung. Nah, nanti kita bandingkan dengan listrik misalnya kWh ya hitungannya ya. Nah, itu berapa kWh per kilometer kayak gitu. Nah, ini masih berat sih kalau head to head langsung ya. Head to head langsung tuh masih berat karena itu tadi ya, kayak mobil listrik 1 M. Kalau BBM aja mobil 150-an udah dapat kan 150-an, kayak model-model Brio, Agya itu kan udah dapat. Dari harga ininya aja udah kalah ya kan, harga belinya. Terus nanti iya sih kalau harga ininya kemungkinan menang yang listrik. Tapi ketika ini harganya berlipat, ini kurang kan orang yang kalau head to head biasa aja nggak ada kebijakan ya, pasti milih BBM semua. Padahal ketika milih BBM semua nanti ya mau nggak mau bakalan cepat habis lagi
ininya. Mau nggak mau nanti kan pasti pindah sebenarnya. Cuman nggak sekarang, berapa tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin pasti akan pindah sebenarnya. Nah, seringnya itu yang dipakai adalah subsidi nih. Jadi untuk sesuatu yang baru itu disubsidi. Kayak misalnya panel surya itu ada subsidi, mereka kalau kelebihan dibeli oleh PLN. Itu ya, yang ketika panel suryanya bisa menghasilkan lebih banyak, itu bukan terbuang kok, itu nanti bakalan ada mekanisme ekspor impor kayak gitu. Itu untuk memudahkan ini, untuk ketika ada sesuatu yang inovasi baru kayak gitu ya, energi baru. Nah, kalau listrik biasa, ini masalah listrik ya, diversuskan sama panel surya. Ya mesti menang listrik, pokoknya mesti menang yang existing, karena yang existing ini udah lama, jumlah orang pemakainya udah banyak, sehingga ketika banyak itu biaya produksinya pasti akan murah kan, pasti akan murah. Terus ketika sesuatu yang baru ini masih materialnya masih mahal mungkin dan lain sebagainya, ini pasti langsung mahal, sekali install aja 25 juta kayak gitu. Padahal bayar listrik per bulan aja mungkin 250.000. Nah ini mas beda satuan, ya mesti ya nggak ada yang mau kalau nggak ada kebijakannya kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi yang dilakukan jurnal ini tuh kayak gitu. Ini padi, ngomongin padi, kebijakannya kayak begini, subsidi, terus impor, monopoli, price control for rice. Nah ini sebenarnya juga perlu ditetapkan untuk yang tadi, kedelai mahal, minyak mahal, itu juga isu-isu yang menarik untuk dibahas ya. Dan ini tuh banyak peluangnya untuk menjadi jurnal internasional, karena isu-isunya isu-isu yang bukan sektoral, yang hanya untuk bermanfaat untuk satu perusahaan itu ya. Sama kayak yoga kemarin, yoga mau ini kok mau penelitian yang kompleks gini, kebanyakan ngomongnya Indonesia gitu kan, di Indonesia, bukan di sebuah institusi khusus kayak gitu. Green Hospital di Indonesia, ini di Indonesia kayak gitu, karena memang kompleks sistem tuh lebih seringnya ngomongin masalah-masalah nation sih ya sebenarnya, kebijakan yang arahnya ke ya bahasnya negara kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih lingkup RT sebenarnya, ya nggak apa-apa ya. Cuman isu-isunya kan yang dibahas di sini isu-isu tingkat negara ini ya. Gini, misalnya nggak boleh lagi ada kebijakan impor, ya wes pasti kan petani bakalan semangat untuk nanam-nanam, apalagi harganya murah kayak gitu. Misalnya harga benihnya, perawatannya murah, orang akan semangat. Kalau masalah tanah sih Indonesia kan nggak masalah ya. Oh ini Malaysia hampir sama sih ya dengan Indonesia. Price control. Nah kadang-kadang juga itu yang bikin barang luar lebih disukai ya, karena nggak ada price control ini. Gula misalnya, kenapa sih susah gula, pabrik gula? Kalau kalian tahu pabrik gula di Indonesia, nggak ada yang baru. Semua mesin pabrik gula itu zaman Belanda. Dan itu hampir mati ya pabrik gula itu. Kenapa? Karena ada saingannya, udah lebih putih, lebih bersih, lebih murah kayak gitu ya. Orang pasti akan milih ini semua. Nah itu butuh kebijakan-kebijakan untuk merekayasa sesuatu. Kalau yang dibiarkan begitu bakalan ya kayak ini, produksinya, konsumsinya bakalan naik terus karena jumlah penduduk naik ya, terus produksinya stagnan segini, maka semakin lama jumlah gapnya akan semakin besar. Nah ini rekayasanya seperti apa aja program-programnya, kayak gitu sih sebenarnya cara berpikirnya. Nanti bisa kalian gunakan atau terapkan untuk banyak yang lain gitu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya tadi itu kalau digambarkan sebab akibatnya seperti ini ya. Kebutuhan beras itu bakalan naik terus karena dipengaruhi oleh populasi. Beras ini juga dipengaruhi oleh GDP atau Gross Domestic P-nya apa ya?
Jadi pokoknya pendapatan bruto ya, pendapatan bruto produk, gross domestic product. Nih ya, jadi kalau orang diasumsikan orang pendapatannya semakin banyak, itu kebutuhan berasnya semakin banyak ya kan. Orang kalau uangnya sedikit ya dia paling sering puasa kayak gitu ya, makanya kalau pas ini toh apa makanya sedikit kayak gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh pendapatan. Terus yang produksi padinya dipengaruhi oleh area padi yang ada, produktivitasnya gimana, kesuburan tanahnya gimana dan sebagainya. Terus nanti outputnya adalah income of farmers ya, bagaimana pendapatan petaninya. Terus sufficient level itu adalah level kecukupan. Jadi ini level kecukupan ini apakah udah cukup? Ya, udah cukup itu artinya kalau kebutuhannya segini ya dia udah bisa memenuhi segini juga gitu. Apakah udah cukup, ini level kecukupan. Nah, ini nanti bisa dimodelkan. Oke ya. Nah, sekarang silahkan nanti teman-teman untuk membentuk kelompok ya, 3 orang. Cari contoh jurnal pemodelan sistem dinamis. Terus kasusnya apa ya, nanti minggu depan dipresentasikan. Oke. Jadi nanti kata kuncinya pemodelan apa, ada kata-kata sistem dinamis gitu ya. Boleh pemodelan atau sistem dinamis atau langsung pemodelan sistem dinamis. Ya, silakan nanti kalian cari aja di Scholar ya, bisa cari di Scholar Google ini, kalian cari kata kunci itu, pemodelan sistem dinamis. Nah, ini kira-kira yang cocok ya dengan penjelasan ini tadi. Terus cocok juga dengan apa yang kalian apa ya pengen bedah, itu kira-kira yang mana ya. Jadi sistem dinamis ini banyak untuk memodelkan apapun ya. Jadi nanti kalau cuman ngetik gini tok bisa jadi akan banyak sekali. Silahkan ya nanti dicari aja ya. Bisa ngomongin pengelolaan sampah, ngomongin antrian ini, ya ketahanan pangan nasional, kayak gitu ya, peningkatan produktivitas, pemodelan dinamis produksi telur ayam, produksi tempe. Nah, ini memang semuanya bisa dimodelkan dengan pemodelan sistem dinamis. Atau misalnya kalau kalian udah punya topik tertentu gitu ya, misalnya bahas di energi, kalian bisa bisa tuliskan juga topik yang kalian senangi ya. Misalnya sistem dinamis, energi. Maka di sini nanti akan muncul jurnal-jurnal yang terkait dengan energi, tapi yang dihubungkan dengan sistem dinamis kayak gitu. Nah, ini dampak kebijakan pengembangan energi terhadap komoditas pangan dan energi nasional. Muncul semua nih. Sistem dinamis, ekonomi energi dalam pengurangan emisi CO2 PDRB. Nah, karena di situ tadi ngomong energi. Kalian misalnya pengen isu yang lain yang sesuai topiknya, silahkan nanti tinggal ditulis aja. Apapun topiknya pasti ada itu pemodelan dengan menggunakan sistem dinamisnya. Oke ya, gitu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tinggal 9 nih ternyata. Aman kah?
Mandu.